Pernahkah kalian mendengar istilah international trade, globalization, open economic activities, atau economic growth? Kami dari kelompok 9 akan membahas lebih lanjut. Bank Dunia mengelompokkan negara di dunia menjadi 2, negara maju dan negara berkembang. Istilah negara maju diberikan untuk negara yang memiliki taraf hidup relatif tinggi dari sisi ekonomi maupun teknologi, pembangunan yang merata, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sedangkan istilah negara berkembang diberikan untuk negara yang memiliki tenaga ahli kurang karena pengetahuan yang rendah, juga pengelolaan sumber daya, alam, maupun manusia yang rendah. Kita bagi benua-benua menjadi 2 kelompok negara, maju dan berkembang. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia adalah negara maju. Brazil, Afrika Selatan, Indonesia, dan India adalah negara yang masih berkembang. Tapi, dari indikator apa negara-negara tersebut dikelompokkan? Tentunya dari tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, mata pencaharian, pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja, tingkat kesehatan, dan pendapatan per kapita. Negara dengan pendapatan per kapita 975 US dollar per tahun masuk sebagai negara berpendapatan rendah. Pendapatan per kapita 975 sampai 3.856 US dollar per tahun masuk sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Negara dengan pendapatan per kapita 3.856 sampai 11.905 masuk sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Negara dengan pendapatan per kapita lebih dari 11.905 US dollar per tahun masuk sebagai negara berpendapatan tinggi. Negara berpendapatan rendah dan menengah digolongkan sebagai negara berkembang, dan negara berpendapatan tinggi sebagai negara maju. Nah, indikator penting negara maju dan berkembang dilihat dari ekonominya. Negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, berbeda dengan negara berkembang yang belum mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti. Pertumbuhan ekonomi sendiri ialah mengukur prestasi perkembangan ekonomi negara yang diukur melalui pertambahan produk domestik bruto. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Kita dapat membandingkan produk barang dan jasa suatu tahun dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut. Tentu saja, setiap negara ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat kita perhitungkan dari tanah dan kekayaan alam, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, sistem sosial dan sifat masyarakat, serta tingkat teknologi suatu negara. Menurut Salvatore, perdagangan dapat dijadikan mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Perdagangan lewat impor dan juga ekspor menjadi satu komponen yang menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, ekspor-impor kita sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah pertukaran barang dan jasa antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang diatur dalam mekanisme hukum internasional. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan memudahkan mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Seperti halnya jika kita pergi ke supermarket, lalu menemukan samyang dari Korea, coklat Cadbury dari Inggris, pasta Barilla dari Italia, pir Selandia Baru, dan jeruk mandarin. Hal ini merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat perdagangan internasional. Untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan hubungan internasional, perdagangan bebas dilakukan. Perdagangan bebas biasanya didefinisikan sebagai tidak adanya tarif, kuota, atau hambatan pemerintah lainnya terhadap perdagangan internasional. Terdapat istilah Free Trade Area dan Free Trade Agreement atau FTA. Free Trade Area merupakan kawasan tertentu di mana sekelompok negara telah menandatangani Free Trade Agreement yang memungkinkan terjadinya perdagangan internasional dengan sedikit atau tanpa tarif, kuota, atau hambatan pemerintah lain. Nah, misalnya, negara-negara ASEAN telah menerapkan kebijakan ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang menuntut anggotanya menerapkan tarif intraregional sebesar 0-5%. Perdagangan internasional membuat barang-barang impor mudah masuk ke pasaran. Konsumen memiliki berbagai variasi untuk tiap produk serupa yang menyebabkan pasar menjadi lebih kompetitif.
Hal ini akhirnya menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan konsumen cenderung memilih produk yang lebih murah. Tiap negara memiliki aset dan sumber daya alam yang berbeda seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Hal ini memungkinkan beberapa negara untuk memproduksi barang tertentu secara lebih efisien, atau dengan kata lain, lebih cepat dan biaya lebih rendah. Jika suatu negara tidak dapat secara efisien memproduksi suatu barang, maka negara tersebut dapat memperolehnya dengan berdagang dengan negara lain yang dapat memproduksinya. Hal inilah yang dikenal dengan spesialisasi dalam perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Sedangkan, Jepang merupakan negara yang sangat maju di bidang teknologi dan dapat dengan mudah memproduksi suatu suku cadang mobil dengan kualitas baik. Setiap negara pada akhirnya akan mengenali fakta-fakta ini dan berhenti berusaha membuat produk yang lebih mahal untuk diproduksi di dalam negeri demi terlibat dalam perdagangan. Kedua negara memahami bahwa akan menjadi keuntungan bagi mereka untuk menghentikan produksi barang-barang di dalam negeri dan sebaliknya berdagang satu sama lain untuk memperolehnya. Di sebagian besar negara, perdagangan internasional memberikan dampak positif, yaitu pada yang pertama, kesejahteraan nasional, produktivitas bisnis, pertukaran pengetahuan dan teknologi, memperluas pasar, serta mengembangkan hubungan baik antar negara. Namun, perdagangan internasional pun memiliki dampak negatif, yaitu perusahaan internasional membayangi perusahaan dalam negeri, sehingga banyak industri kecil yang gulung tikar. Akibatnya, produk dalam negeri menjadi terbatas. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Bahasa mudahnya, globalisasi ekonomi adalah makin bersatunya hubungan dalam bidang ekonomi antar bangsa-bangsa seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial, dan produksi. Contohnya, seorang pengusaha yang memiliki pabrik di Kalimantan Barat setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Sarawak ataupun Filipina. Sekarang ini tidak relevan bagi mencantumkan nama negara asal dari suatu produk. Banyak produk dari Disney bukan buatan Amerika Serikat, melainkan dibuat di Cina dengan memakai tenaga kerja, bahan baku, dan modal dari negara tersebut. Sekarang ini, semakin banyak produk-produk yang komponennya dibuat di lebih dari satu negara, seperti komputer, mobil, pesawat terbang. Dan banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat bukan di negara asal, melainkan di pusat-pusat keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York. Perusahaan-perusahaan ini yang sering kita sebut dengan perusahaan multinasional. Semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional disebabkan oleh banyak hal seperti ekonomi negara yang semakin terbuka, lalu lintas devisa yang semakin bebas, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah. Globalisasi pun dapat memberikan dampak negatif, seperti produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal yang jauh lebih mahal. Dampak negatif globalisasi ekonomi lainnya adalah memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hal ini dikarenakan munculnya tantangan pada perkembangan sektor industri dalam negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi tetap harus diiringi dengan kemajuan dan kemampuan negara dalam bersaing dan menunggulkan spesialisasi-spesialisasi yang dimiliki. Apabila tidak, maka globalisasi bukan yang membawa dampak positif, tapi malah akan memberikan dampak buruk seperti yang telah disebutkan, terutama dengan memperburuk pertumbuhan ekonomi serta ketidakstabilan pada sektor keuangan dalam negeri dan ketidakseimbangan pada ekspor dan impor negara.